wabarakatuh. Saya Putri Wardah Amalia Ihsan. Saya Hanifah Sandia. Saya Anida Kafikamila. Saya Hilma Arifah. Saya Khalila Zahra. Saya Mr. Indra Zahari. Selamat menyaksikan. Poin A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan ideologi lainnya. 1. Masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Pada awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Berikut upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKI. Peristiwa tersebut terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. B. Pemberontakan Darul Islam atau yang biasa disebut dengan Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sukarmadi dan Kartowijoyo. Pemberontakan ini ditandai dengan mendirikannya Negara Islam Indonesia atau biasa disebut dengan NNI oleh Kartowijoyo pada tanggal 7 Agustus 1945. Tujuan dari didirikannya NNI adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Simbake, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. D. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau yang disebut dengan Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawinegara dan PJ Samuel pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini untuk pemerintah pusat yang dipimpin Soekarno. E. APRA. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milis yang didirikan oleh Kapten New Gilman Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling bersengkokol dengan Sultan Hamid II berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. F. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia. Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Anggota konstitusi yang pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, keamanan yang menyebabkan pemerintah melakukan Dekret Presiden 1959. Dekret tersebut dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup
berdasarkan TAP MPRS nomor 20 per 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 per 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh JN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. 3. Masa Orde Baru. Latar belakang lahirnya Orde Baru ditandai tuntunan rakyat atau tura yang terdiri dari 3 tuntunan, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet Bikora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30S atau PKI yang membuat rakyat Indonesia menaruhkan kepercayaan terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30S atau PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Lejen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966. Sejarah singkat Orde Baru, latar belakang, dan penyebab jatuhnya. Sejarah singkat Orde Baru, latar belakang hingga penyebab berakhirnya pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto itu AFP. Orde Baru dikenal juga dengan sebutan Orba, adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966. Sistem pemerintahan. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sangat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukan yaitu menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalkan Pancasila di sekolah. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan akses Pancasila, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintahan dengan asas stabilitas negara. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat yang walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintahan kehilangan kepercayaan rakyat, sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Maret 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Penyebab jatuhnya Orde Baru, perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan
infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kekurangan kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 dan 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang terjadi langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 dasar warga lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. 4. Masa reformasi. Era reformasi atau era Pancasila di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya saat kejatuhan Soeharto, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, yaitu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang memiliki nilai dan cita-cita yang digali dari kekayaan rohani, budaya, dan moral masyarakat, serta tidak dipaksakan dari luar dan tidak diciptakan oleh negara. Ideologi terbuka bersifat fleksibel atau bisa mengikuti perkembangan zaman. Terdapat beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi ideologi, yaitu Surjanto Puspawardoyo, Papiarto, Padmawahjono, dan Frans Magnis Suseno. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti ideologi Pancasila bersifat dinamis atau dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Terbuka dalam arti menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Adapun 3 dimensi tersebut yaitu yang pertama, dimensi idealisme. Nilai-nilai dasar Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh sehingga dapat memberikan harapan, optimisme, serta motivasi untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi normatif yaitu dimensi yang mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem normal. Yang ketiga, dimensi realitas. Ideologi Pancasila harus mencerminkan realitas yang hidup, berkembang, dan dialami masyarakat. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru atau mencontohkan lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen UUD NRI tahun 1945 adalah DPD, MK, dan KY. Lembaga baru ini harusnya sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun, hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai keutuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi
Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagai besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain, seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. A. Perekonomian disusun sebagai usaha besar berdasar atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini, sudah dikenal adanya bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Juga nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar, seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara
Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dan upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Uraian di atas memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Uraian di atas memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.